Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti sebagai guru IPA di SMP Negeri 71 Bandung. Saya melakukan praktik baik mengenai numerasi dalam zat gizi makanan yang diaplikasikan dalam media scrapbook sebagai salah satu syarat mengikuti Jambore GTK 2024 Dinas Pendidikan Kota Bandung pada kategori GTK Inovatif. Dan berikut praktik baik yang saya lakukan. Berikut ini adalah latar belakang dari pembelajaran yang dilakukan, yaitu salah satu kompetensi pada indikator numerasi di rapor pendidikan SMP Negeri 71 Bandung yang masih rendah. Yang kedua adalah pola hidup yang tidak sehat pada anak remaja SMP, di mana anak remaja SMP sangat senang sekali mencoba jajanan yang tidak sehat. Yang ketiga adalah pembelajaran IPA yang memiliki tingkat kefokusan yang tinggi, sehingga anak lebih mudah bosan, tidak semangat, dan cenderung diam. Hasil rapor pendidikan SMP Negeri 71 Bandung tahun 2024 pada indikator numerasi menunjukkan angka persentase sebesar 80,49% dengan label capaian baik. Kompetensi pada indikator numerasi salah satunya adalah kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Nah, nilai rata peserta didik pada kompetensi tersebut adalah 67,73 yang tentunya dengan nilai tersebut masih harus ditingkatkan. Nah, peran yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi ini tidak hanya guru matematika, namun semua guru mata pelajaran dapat menerapkan pendekatan numerasi lintas kurikulum, yang mana peserta didik belajar numerasi yang terintegrasi dalam berbagai pelajaran, salah satunya adalah pelajaran IPA. Berikut ini adalah latar belakang yang kedua, situasi remaja SMP yang sedang senang mencoba makanan yang tidak sehat sehingga diperlukan pembelajaran zat gizi makanan yang berkaitan dengan numerasi. Scrapbook merupakan seni menempel foto, gambar, catatan, atau narasi di media kertas yang dihias menjadi karya yang kreatif. Scrapbook ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran karena memiliki beberapa manfaat, di antaranya membuat peserta didik menjadi lebih kreatif, mencurahkan hobi, dokumentasi, serta sarana untuk rekreasi dan penghilang stres. Maka dari itu, saya tertarik mencoba melakukan pembelajaran mengenai numerasi dalam zat gizi makanan yang diaplikasikan dalam media scrapbook. Berikut ini adalah aksi yang saya lakukan. Pada aksi yang pertama yaitu menyimak gambar yang ditampilkan oleh guru. Peserta didik diberikan apersepsi berupa gambar pohon yang disiram dengan air dan anak yang sedang makan. Guru meminta peserta didik untuk membandingkan gambar tersebut, apakah ada persamaan dari gambar yang ditampilkan. Pada aksi yang kedua, menyimak gambar yang ditampilkan oleh guru. Peserta didik menyimak gambar jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan aktivitasnya secara umum. Guru memberikan pertanyaan pemantik, apakah jumlah kalori yang kalian keluarkan pasti sama dengan gambar yang ditampilkan? Peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Setelah itu, guru membuka sesi tanya jawab bagi peserta didik yang ingin bertanya. Kedua, peserta didik bisa memilih aktivitas yang dilakukan. Di antaranya adalah mengerjakan LKPD atau menjadi notulen, membuat scrapbook, dan melakukan presentasi. Hal ini untuk memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik. Diferensiasi aktivitas ini merupakan kecenderungan mereka untuk melakukan aktivitas tersebut. Guru menekankan bahwa tugas yang diberikan dikerjakan secara bekerja sama, sehingga peserta didik akan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Ketiga adalah pengumpulan informasi. Peserta didik diminta untuk menjelaskan fungsi dari masing-masing zat gizi beserta contoh makanannya. Peserta didik mengerjakan LKPD selanjutnya.
Untuk membantu peserta didik mencari jumlah kalori pada setiap jenis makanan, peserta didik dapat mencari melalui jejaring internet menggunakan handphone. Kemudian untuk membantu peserta didik menghitung kalori, peserta didik dapat menggunakan alat matematika yaitu kalkulator. Yang keempat adalah peserta didik mengaplikasikan hasil kerja ke dalam media scrapbook. Guru menginstruksikan bahwa penilaian scrapbook tidak hanya hiasan semata, tetapi yang lebih penting adalah konten materi. Aksi yang kelima adalah peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Setiap kelompok dapat menampilkan hasil kreativitasnya di depan teman-temannya dan menyampaikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Terdapat 4 temuan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Saat saya belajar menggunakan metode scrapbook ataupun membuat LKPD, itu membuat pelajaran lebih berkesan dan juga lebih menarik yang membuat siswa-siswi tidak bosan dalam mengerjakan tugas kerjaan mereka. Dan juga dengan metode tersebut dapat memudahkan siswa-siswi dalam memahami isi dari pelajaran yang akan disampaikan. Seperti contohnya kami lebih mudah dalam menghitung jumlah kalori. Tips pertama, menyampaikan rubrik penilaian dengan jelas di awal pembelajaran akan membantu peserta didik untuk bisa terlibat dalam pembuatan rubrik penilaian tersebut, sehingga penilaian dapat dilakukan dengan transparan. Dan hal ini akan membantu guru agar peserta didik lebih terlibat dalam proses belajar. Tips kedua, libatkan rekan sejawat. Selain guru melakukan refleksi dengan peserta didik di akhir pembelajaran, guru dapat sharing dengan rekan sejawat mengenai proses pembelajaran yang akan, saat, atau sesudah pembelajaran. Karena ini sangat membantu untuk memberikan proses pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Dengan meminta peserta didik untuk memberikan umpan balik, guru dapat mengetahui situasi yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat mengetahui metode seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik saat proses pembelajaran selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari praktik baik yang telah saya lakukan. Tindak lanjut dari praktik baik ini tentunya saya akan merefleksi diri dan memperhatikan umpan balik dari peserta didik untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.